Halo para viewer dimanapun Anda berada, kali ini kita akan melanjutkan sebuah rekap drama Korea yang bertemakan penipuan yang dilakukan oleh seorang gadis jenius. Scene diawali dengan memperlihatkan Jang Kyung-ja yang sedang menjemput suaminya di sebuah bar mewah. Namun jelang beberapa saat kemudian ketika sedang menunggu, datanglah Jae, pria dengan tatapan tajam dan berkepribadian tenang, yang menawarkan sepuntung rokok kepada Jang Kyung-ja, lalu pergi begitu saja. Sedangkan di kantor kesejahteraan Nafis, seorang pria arogan yang sedang menginterogasi NASA tentang apa yang akan dicuri Naum dari Kyung-ja di berangkas tamu VIP dalam hotel beberapa waktu yang lalu. Sebut saja dia Direktur Ma. Dan setelah mengetahui apa yang direncanakan Roum, Direktur Ma langsung menuju NASA untuk memasang penyadap dan juga kamera CCTV dalam ruangan Jang Kyung-ja. Sedangkan di sisi Roum yang sedang mengunjungi NASA di sebuah bengkel dikejutkan dengan munculnya Jae di situ, sehingga membuat Roum meminta Jae dan kemudian memasukkan Jae dalam rencana balas dendam kepada ketua dan semua orang yang terlibat dalam pembunuhan orang tuanya 10 tahun yang lalu, termasuk para petinggi Nafis yang sedang bekerja. Meskipun semua itu mendapat pertentangan dari teman-temannya, yaitu teman-teman seperjuangannya, termasuk pengacara Mo yang meragukan dengan sikap Jae yang ingin membantu mereka. Pagi pun tiba. Dalam kantor kesejahteraan Nafis, seorang anak buah Roum yang menyusup ke dalam kesejahteraan Nafis ketahuan oleh NASA dengan beberapa bukti penyadap dan beberapa flash disk peretas, sehingga hal ini memaksa Roum untuk bertindak sendiri menemui NASA di bengkelnya, lalu menekan NASA dan meminta NASA untuk membocorkan siapa investor yang akan mendanai Ma Kang-so dalam manipulasi saham kesejahteraan Nafis nanti. Malam pun tiba. Di markas Roum dan kawan-kawan, terlihat mereka membahas strategi untuk menghentikan penutupan Nafis dan manipulasi harga saham yang menguntungkan ketua dan juga anak buahnya, termasuk mencegah sang investor Direktur Ma untuk mendapatkan modal dalam pembelian saham perusahaan Nafis beberapa saat yang akan datang. Setelah mendapatkan info dari NASA, ternyata Profesor Sim pun muncul dalam daftar undangan VIP. Lalu muncul ide baru yang cukup cemerlang dalam melancarkan acara mereka, dengan memberikan tugas ini kepada petugas Han. Maka dengan gaya selengeannya, petugas Han pun mampu meyakinkan ibunya untuk membawanya ikut serta dalam acara tersebut. Meskipun semua itu disanggupi oleh Profesor Sim dengan satu syarat, yaitu dengan membawa Mi Jae-in, psikiater pengacara Mo dan juga murid sayangan Profesor Sim. Sedangkan di sisi kejaksaan Ryu, dalam kantornya jaksa Ryu dikejutkan dengan info skorsing dari atasannya dalam tugas kejaksaan, sehingga membuat dirinya tidak memiliki pilihan lain selain mengikuti perintah dari sang atasan. Scene pun berpindah. Dalam rumah pengacara Han, terlihat pengacara Park An-chu memeriksa berkas yang sedang ditangani oleh pengacara Han. Meskipun dikejutkan dengan beberapa foto yang berhubungan dengan Chukmok dan kesejahteraan Nafis, namun tak lama kemudian datanglah pengacara Mo. Meskipun pengacara Mo ingin menjelaskan keadaan yang sedang terjadi, tetapi pengacara Park tidak menanggapi dan malah pergi begitu saja. Lanjut, di sisi lain Kyung-ja yang cinta buta kepada Jae merasa marah ketika Jae dan Roum melakukan pertemuan secara diam-diam di belakangnya. Meskipun semua itu dapat ditenangkan oleh Jae dengan alasan jika semua itu hanyalah kebetulan. Scene pun berpindah kepada Roum dan pengacara Mo, di mana Roum menyadari jika Mo adalah seseorang yang menolongnya beberapa tahun yang lalu, dan sampai sekarang pengacara Mo masih pria yang sama, pria yang ia kagumi. Dalam markas Roum, mereka yang menganalisis informasi tentang Mi Sang-ho dan menyiapkan rencana yang sesuai dengan kepribadiannya guna mempengaruhi Mi Kang-so untuk menggagalkan investasinya ke Direktur Ma, termasuk melibatkan petugas Han dan psikiater Mi Jae-in. Selain itu, mereka juga menyiapkan Ringo sebagai rencana cadangan. Beberapa hari pun berlalu. Ketika hari H berlangsung,
terlihat mereka semuanya malah ikut menghadiri acara tersebut, termasuk Ro'um dan pengacara Mo, karena menurut Ro'um ini merupakan penerapan 3 strategi tempur sekaligus, guna meningkatkan pulang keberhasilan dalam rencana mereka. Setelah menunggu beberapa saat, datanglah Ma Kangso dengan gayanya yang arogan, tiba-tiba dihentikan dengan sapaan dari petugas Han, dan kejadian sesuai rencana pun terjadi. Namun yang tidak terduga, ternyata Ma Kangso mengenali petugas Han sebagai anak Profesor Sim, sehingga perbincangan hangat pun terjadi di antara mereka. Tak lama kemudian, Mi Kangso, tuan rumah dalam acara tersebut, masuk dalam pesta hingga sampai ke sisi Ringo. Meskipun Ringo menyapanya dengan bahasa asing, itu tidak membuat Mi Kangso tertarik, tetapi pandangannya teralihkan dan tertujukan kepada Ro'um yang sedang sendirian. Tak lama kemudian, Mi Kangso ditinggalkan oleh Ro'um sehingga membuat Mi Kangso sendirian, kemudian dihampiri oleh Direktur Ma Kangso. Namun ketika perbincangan belum selesai, tiba-tiba Bradis Kyungja yang datang tanpa surat undangan sontak mengagetkan Ma Kangso sehingga membuat mereka merasakan kecanggungan di arahnya. Tengah malam pun tiba Ma Kangso yang kesal akan kehadiran Kyungja dalam pesta tadi. Tiba-tiba kecurigaannya tertuju pada Asa, karena Asa adalah satu-satunya orang yang menyentuh handphonenya beberapa waktu yang lalu. Scene pun berlanjut. Pada malam harinya, Ro'um yang menghampiri Mi Kangso dalam sebuah bar kemudian menceritakan apa yang sebenarnya terjadi, bahkan menunjukkan siapa dirinya yang sebenarnya, sehingga membuat Mi Kangso tertarik untuk membantu Ro'um dalam misinya. Pada keesokan harinya, Ma Kangso dikejutkan datangnya petugas Han yang ingin menggeledah perusahaannya, meskipun tujuannya hanya untuk menyelamatkan Nasa dari intimidasi dan juga pemukulan Ma Kangso. Lanjut, terlihat acara pengangkatan Ma Kangso sebagai Presidir Nafis yang baru pun berlangsung dengan meriah. Program yang ia tawarkan membawa anggota Nafis menuju masa depan dengan cerah menurutnya, dengan menawarkan produk baru yang bernama Nafis Bio. Namun tiba-tiba layar monitor pun menampilkan beberapa bukti manipulasi harga saham Nafis, bahkan sampai pengakuan Ma Kangso yang pernah membunuh seseorang untuk menjadi pengusaha yang sukses. Karena kejadian itu tidak terkendalikan lagi, Ma Kangso pun memutuskan untuk menemui Kyungja di atap gedung tersebut, sehingga pertengkaran di antara mereka pun tidak terhindarkan lagi, dan tiba-tiba Ma Kangso jatuh dari atap gedung dan tewas. Dan episode pun bersambung.